Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Faya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifada wa tazakkur wa tazkir wan naf'a wal intifa wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad dilala ala al huda wad du'a ila al khair ibtigha'a mardatillah wa ifdhalih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-imam an-Nawawi wa bihi ilaihi qal. Fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim fa iza nahaitukum an syai'in fajtanibu wa iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang lafaz ahlaka man qablakum kasratu su'alihim. Sekarang kita akan membahas lafaz wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya. Dalam konteks hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berselisih. Karena perselisihan itu dapat menyebabkan kehancuran manusia. Terlebih-lebih kita bisa melihat contoh umat terdahulu seperti Bani Israel. Mereka berselisih dengan para anbiya mereka. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala azab mereka. Kita bisa ambil contoh. Mereka dulu pernah meminta kepada Nabi Musa alaihi salam, hal yastati'u rabbuka ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Ya Musa, apakah Tuhanmu mampu untuk menurunkan makanan hidangan dari langit? Maka diminta oleh Nabi Allah Musa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hidangan dari langit. Roti, daging, lauk pauk. Cuman disyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan khianat, jangan disimpan untuk besok. Ternyata mereka khianat dan ada dari mereka ini yang menyimpan. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala azab mereka. Mereka dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berubah menjadi monyet, qiradatan wa khanazira. Jadi monyet sama jadi babi. Tuh. Kenapa sih demikian? Karena kalau banyak atau berselisihnya seseorang itu menunjukkan cengkal hatinya, ada ta'annud, ada kecengkalan dalam hati, ada kesombongan dalam hati, ada sifat ego dalam hati, sehingga dia nggak memperhatikan lagi siapa yang dihadapkan lawan bicaranya. Kita bisa lihat Bani Israel, ambiyanya diperselisihkan. Mintanya nggak nanggung-nanggung, apakah Tuhanmu bisa menurunkan hidangan dari langit? Dijawab, diijabah sama Allah, diturunkan hidangan. Syaratnya satu, jangan khianat, jangan nyimpen buat besok. Pokoknya mau, minta lagi aja. Ternyata mereka khianat, mereka nyimpen. Akhirnya dikutuk oleh Allah, jadi monyet, jadi babi. Nah, ada orang, ini aneh sering sampaikan dan berulang-ulang aneh terus akan sampaikan biar ngeresep dalam memori kalian semuanya. Ketika ada orang-orang orientalis barat atau kaum-kaum liberal mengatakan Islam itu adalah agama yang radikal, itu contohnya di Quran Allah bilang kunu kiradatan khasyiin,
Jadilah monyet-monyet. Ghairil maghdubi alaihim, yang dimaksud itu mereka al-Yahud wan Nasara. Ini bukankah mengajarkan radikal? Bukankah Islam ini menjelek-jelekkan agama lain? Bagaimana cara kita menjawabnya? Sayyidina Imam Mutawalli Sya'rawi beliau menjawab dan menegaskan kepada kita bahwasanya mereka yang dikutuk oleh Allah ya, jadi monyet, entahkah dia jadi babi dari Bani Israel ya. Ini mereka yang melanggar syariat Nabi mereka sendiri. Jadi sama nabinya dia langgar, syariat nabinya dia langgar, perintah Allah melalui nabinya dia langgar. Ini contohnya. Dia yang minta diturunin nama Allah, dikasih syaratnya dilanggar, ya dikutuk sama Allah. Berarti dia ngelanggar perintah. Dibilang jangan mancing hari Sabtu, mancingnya enggak, dia bikin kobangan. Nah ikan yang dia bikin kobangan, dia bikin parit, dia arilin ke laut, ikan-ikannya pada ngumpul di situ, ngakalin Tuhan lah, dikutuk sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka yang tetap menjalankan syariat nabinya, mereka tetap berpegang teguh kepada syariat nabinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa. Bahasa Allah bahasa yang sopan, wahai ahlul kitab, yuk kemari bareng-bareng satu kalimat. Kan bahasa itu bahasa sopan. Ini bahasanya mereka ini orang-orang orientalis, orang-orang liberal atau sekuleris. Mereka hanya ingin mengkaburkan atau mendoktrin umat Islam biar keluar, biar melenceng dari akidahnya, sehingga muncul yang namanya Islam fobia. Sekilas kalau kita lihat itu ayat atau sekilas kita lihat itu kejadian, ya betul dikutuk sama Allah. Jadi monyet. Tapi apakah itu menunjukkan bahwasanya Islam ini agama yang kurang benar? Waliyadzubillah, apalagi yang keluar dari mulutnya orang Islam sendiri. Nauzubillah min zalik. Makanya tahu dulu sejarahnya, tahu dulu prosesnya. Kenapa Allah kutuk? Kenapa Allah begini? Jadi nggak langsung menjustifikasi dengan akalnya yang cuman 1 gram kurang seon. Paham? Jelas. Dan nggak sampai di situ kekurang ajaran Bani Israel, perselisihan mereka dengan ambiyanya mereka. Mereka pernah minta kepada Nabi Allah Musa, arinallaha jahratan. Nggak ada dari zaman dulu suatu kaum minta, ya Musa, coba tunjukin kepada kita wujudnya Allah secara terang-terangan. Arinallah jahratan. Umat dulu nggak ada yang pernah minta, nih doang nih pada minta. Akhirnya apa? Fa'akhazathum as-sa'iqah. Allah azab mereka. Allah turunkan api dari langit ngebakar mereka semua. Kan mereka tidak berbicara berselisih kepada Nabi Allah Musa begini, kecuali apa? Kecuali mereka ta'annud, mereka cengkal, ego yang muncul. Kita bisa lihat lagi cerita apa? Sahibul Baqarah. Di mana ada seorang ya, yang fakir di Bani Israel, dia ngebunuh, ada yang mengatakan sepupunya, ada yang mengatakan saudaranya, ada yang mengatakan keponakannya. Tujuannya apa? Dia ngebunuh biar dia bisa ngewariskan, karena udah kebangetan fakir. Ini sepupunya, ini saudaranya, ini ponakannya, ini kaya raya. Biar bisa dia ngewarisin, akhirnya dibunuhlah saudaranya itu, atau keponakannya itu, atau sepupunya itu. Habis itu jenazahnya dilempar aja di pinggir jalan. Nah, ngelihat ada jenazah geletak di pinggir jalan, mereka ngadu kepada Nabi Allah Musa. Ini siapa yang bunuh? Nabi Allah Musa berijtihad. Siapa ini yang bunuh nih? Tatkala nggak nampak, nggak ketahuan, akhirnya mereka minta,
Sallana rabbak hatta yubayyina. Tanya kepada Tuhanmu ya Musa, biar jelas, biar terang. Akhirnya turun firman Allah, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyembelih sapi. Cuman karena dia banyak nanya, memang hobi berselisih, nanya lagi. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sapi ini banyak Musa. Ya Nabi Allah Musa, warnanya apa? Udah dijelasin warnanya lagi, nanya lagi. Qalu ulana rabbaka ma hi innal baqarata syabaha alai. Nah wa inna insyaallah lamuhtadun. Kata ulama, andai kata dia nyembelih sapi model apa aja itu sudah sah. Cuman karena memang dia hobinya banyak, emang orangnya cengkal nih Bani Israel, hobinya nanya sama berselisih, akhirnya nanya terus. Padahal Allah cuma bilang innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sapi mana aja sebetulnya cukup sudah buat mereka. Dia nanya warnanya apa, modelnya bagaimana, terus aja begitu. Maka kata ulama, kalau andai kata dia tidak mengatakan wa inna insyaallah la muhtadun, sampai hari kiamat dicari dia nggak bakal ketemu tuh sapi. Karena dia mengucapkan wa inna insyaallah, dan kami sesungguhnya dengan kehendaknya Allah. Kalau dia tidak gabungkan, dia tidak ucapkan tuh lafaz insyaallah, selama nggak bakalan ketemu tuh sapi. Tuh. Jadi di sini terlihat bahayanya banyak nanya, bahayanya berselisih. Akhirnya jadi kebiasaan. Gak taunya nih sapi punya siapa? Ini sapi punya seorang anak yang bakti banget sama orang tuanya. Ya. Dia diwarisin sapi yang dimaksud oleh Allah. Ini punya ini anak yang diwariskan dari ayahnya. Jadi ini sapi yang dimaksud di dalam Al-Quran punyanya ini anak. Gitu. Nah ini anak bagi malam-malamnya itu sepertiga. Sepertiga dia buat sholat, sepertiga dia buat tidur, sepertiga dia duduk di pangkuan atau di kepala ibunya. Itu waktunya sepertiga kayak begitu. Nah kalau dia pagi hari, dia berangkat, dia nyari kayu, kemudian dia jual. Sepertiga dia buat makan, sepertiga disedekahin, sepertiga lagi dibagi ibunya. Nah saking taat dia anak nih sama ibunya, dia nggak mau ngejalanin apapun kecuali sesuai dengan perintah ibunya. Perintah ibunya segini, mau ditawarin lebih, mau dikasih lebih, nggak mau. Saking taatnya. Nah suatu saat sama ibunya ini diperintahkan buat apa? Ngejual ini sapi. Tuh. Jual ini sapi dengan 3 dinar. Tapi musyawarah dulu dengan ibunya. Kalau mau nawar. Tuh. Jadi pesan ibunya gitu doang. Tahta musyawarah ya, di bawah musyawarah ibunya. Akhirnya dia berangkat, dia bawa ke pasar. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat kepada ini anak, dan malaikat ini mengatakan, ente jual ini sapi? Iya. Berapa ente mau jual? 3 dinar. Di bawah musyawarah ane punya ibu. Kata ini malaikat, ya, ane beli 6 dinar. Kan lebih tuh. Disuruhnya beli 3 dinar. Ini malaikat nawarin 6 dinar. Katanya ane beli 6 dinar, gak usah pakai musyawarah lagi, ente punya ibu. Apa kata ini anak? Oh enggak. Walaupun ente berikan aneh semisal ini sapi atau setimbangan ini sapi berupa emas, aneh gak bakal ambil kecuali dengan ridho aneh punya ibu. Akhirnya dia pulang, dia ngomong sama ibunya, dia ceritakan kejadian di pasar. Kemudian kata ibunya, ya udah jual 6 dinar dengan syarat ridhonya ridho ibunya. Kemudian dia berangkat lagi ke pasar, didatangin lagi sama malaikat. Dia bilang, kata ibu aneh 6 dinar
Kata malaikat, ya udah, ane beli 12 dinar. Nggak usah pakai nurutin perintah ente punya orang tua. Nggak usah pakai musyawarah lagi deh sama orang tua ente, kan lebih gede harganya. Nggak mau, pulang lagi. Akhirnya kata ibunya apa? Sesungguhnya yang mau beli itu sapi, yang datengin ente itu adalah malaikat. Lagi nguji ente, nguji taatnya ente sama orang tua. Kalau dia datang lagi, bilang, ente nyuruh aneh, ya, jual ini sapi apa enggak? Udah bilang aja begitu itu malaikat. Akhirnya dikerjakan. Begitu ketemu lagi, sebenarnya ente pengen jual, ente nyuruh kita ini jual apa enggak sih? Gitu. Kata malaikat, ente pergi bilang sama ente punya ibu, pegang dulu nih sapi, jangan dijual sama siapapun. Karena nanti apa? Ente bakal ngejual ini sapi, ya, sepenuh kulitnya ini sapi berupa emas. Jadi kulit tuh sapi kan umpama gede banget. Sepenuh itu kulit sapi isinya emas semua, lebih dari 12 dinar. Maka terus dipegang sama dia, nggak dijual-jual, sampailah terjadi kejadian Bani Israel, ya, mereka beli dengan harga sepenuh kulitnya dengan emas. Begitu disembelih ini sapi, dipukul sama Nabi Allah Musa dengan sebagian anggota badannya, hidup ini jenazah, diunjukin siapa yang ngebunuh dia. Maka dikisoslah. Kisas karena dia ngebunuh. Diunjukin yang bunuh aneh si Fulan bin Fulan. Dia masih saudara aneh, dia paman aneh, atau dia sepupu aneh. Tuh. Jadi ini inti dari cerita ini apa? Inti dari cerita ini, ya, bahwasanya banyak nanya dan perselisihan dapat menyebabkan orang itu sah. Dapat menyebabkan kehancuran. Jelas? Faham? Fa iza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Dan jikalau aku melarang kalian suatu perkara, maka jauhilah. Fajtanibu ay ij'aluhu fi janib, taruh di samping. Maksudnya apa? Jangan ditoleh-toleh. Ya. Ketika disuruh menjauhkan oleh Allah dan Rasulnya, ini sifatnya dawam, istimrar. Ya. Jadi selama itu dilarang oleh Allah, selama itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka wajib kita menjauhi perkara yang dilarang jika itu perkara haram sifatnya. Sunnah kita jauhi jika itu perkara makruh sifatnya. Dan kita tidak dianggap layam tasilun nahya, kita tidak dianggap menjalankan perintah, maksudnya tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kecuali kita tinggalkan semuanya. Daf'atan wahidatan, sekaligus. Kalau kita nabrak, ya, kita nabrak perkara yang dilarang, maka kita dihukumin asin kalau perkara itu haram. Kita dihukumin mukhalif jika perkara itu makruh. Jadi kalau asin, orang yang maksiat atau dianggap maksiat jika perkaranya itu perkara yang haram. Mukhalif jika perkaranya itu perkara yang makruh. Jadi ulangin sekali lagi, selama itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tinggalkan. Wajib ketika perkara itu haram, sunnah ketika perkara itu makruh.
Dan perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya harus kita tinggalkan semuanya sekaligus. Nggak boleh kita tabrak. Kalau kita tabrak pada perkara yang haram, maka kita dikategorikan asin, orang yang bermaksiat. Kita dikatakan mukhalif kalau perkaranya makruh. Ya. Karena memang pada dasarnya larangan dari Allah dan Rasulnya itu ada dua. Ada nahyu tahrim, ada nahyu makruh. Ya, nahyul karoha. Kalau yang nahyu tahrim, ya, itu yang Allah larang berdasarkan lisan nabinya dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara yang Allah larang, Allah sampaikan kepada nabinya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah berdiri dalil baik dari Quran dan hadis, ya, bahwasanya larangan ini sifatnya haram. Maka haram bagi mukallaf melakukan, mengerjakan apa yang dilarang. Kalau dia tabrak, dia akan diazab oleh Allah, ya, sesuai dengan aturan syariat di dunia dan di akhirat. Itu namanya nahyu tahrim. Contohnya Allah melarang berzina. Ini ada orang lagi ngakalin, kan nggak ada nas jelas langsung di Quran tentang jangan berzina. Ini orang ngakalin. Padahal hakikatnya orang yang berakal ketika Allah sudah menyatakan di dalam firman-Nya, la taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Ai muqaddimatuz zina, pendahuluan zina, sesuatu yang mengarah kepada zina. Kalau muqaddimatuz zinanya aja dilarang, diharamkan oleh Allah, apalagi zinanya nggak usah ditanya lagi. Paham? Jadi kalau hal-hal yang dapat mengarahkan kita kepada jima, pendahuluannya zina, itu aja diharamkan oleh Allah, apalagi zinahnya. Makanya nggak ada yang namanya pacaran Islami, bohong, dusta, kadzab. Paham? Yang ada dalam Islam itu tunangan, habis tunangan nikah. Kalau udah nikah terserah lu mau apain aja. Nggak ada yang namanya pacaran Islami, pacaran syar'i, bohong, dusta, kadzab. Beb, tapi yang ngomong orang berpengaruh, Beb. Tapi yang ngomong begini, Beb, dusta, kadzab. Paham? Jelas? Kalau mau datengin orang tuanya ngomong. Disetujuin nikah, selesai perkara. Habis itu ente mau bonceng ke, ente mau bawa jalan kemana, itu terserah karena sudah halal. Yang jawab perempuan yang paling kenceng. Jelas? Paham? Nah sekarang kalau nggak ada status menikah, statusnya pacaran, pakai kerudung, yang lakinya pakai koko, haram. Naik motor goncengan bareng, hukumnya haram. Tiap langkah dia dapat laknat. Jelas? Faham? Saya temenan,
Bohong. Nggak ada laki sama perempuan temenan, nggak ada. Bohong. Kadzab. Paham? Jadi kalau mau lamar, habis itu nikah, selesai. Itu justru yang begitu yang merusak nama baik Islam. Bajunya baju syariat, pakai koko, pakai sarung. Mengindefinisikan apa sih namanya, nggak tahu dah tuh. Pokoknya seakan-akan dia ini orang yang taat beragama. Dia belakangnya goncengan, perempuannya kayak kerudungan. Itu siapa? Pacar gue. Jelas. Faham? Jadi nggak ada yang namanya pacaran Islami, pacaran syar'i. Ntar habis itu ada lagi deh comblang syar'i. Ngada-ngada aja terus. Paham? Larangannya larangan kalau udah tahu haram ditabrak, seksanya di dunia dan di akhir, bisa tabrakan jalan, naik motor berdua-duaan, mau kemana? Bukber, jalan, motor boleh kredit. Punya orang tua, rambut dirapiin, udah kayak mentega, rapi banget, licin. Pulang bukber, tabrah, ketabrak konte. Matinya mati sah dalam keadaan maksiat. Pahamin aja itu, selesai. Sebetulnya larangan sama perintah itu lebih berat jalanin perintah. Karena dalam perintah apa? Nabi bilang, wa iza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintahkan maka datangi, jalankan semampu kalian. Ada ditakyid, diikat dengan lafaz semampu, berarti ada kesulitan. Tapi kalau dalam larangan kenapa nggak ada? Wa idza nakaitum bin syai'in fajtanibu mastata'tum. Kenapa? Kalau aku larang kalian maka jauhilah sebisa kalian. Kenapa Nabi nggak ngomong begitu? Kenapa begitu begitu sifatnya perintah, maka jalankan. Kalau aku perintahkan kepada kalian sesuatu, jalankan semampu kali. Kenapa dalam larangan begitu? Nggak ada. Kenapa dalam larangan nggak ada? Jauhilah semampu kalian. Karena meninggalkan larangan lebih daripada menjalankan perintah, karena di situ bisa jadi ada masyakko. Nanti kita akan bahas satu-satu. Karena yang namanya larangan cuma ninggalin, kan simpel kan, tapi kenapa pada sulit? Sulitnya karena di situ satu ada hawa nafsu, kedua ada gangguan setan. Ini yang bikin berat. Ini termasuk apa ya? Larangan haram. Larangan berzina, larangan minum khamr termasuk.
larangan makan riba, itu larangannya semua sifatnya haram. Larangan mencuri, larangan membunuh, itu larangan sifatnya wa kashful aurah di sini dibilang, dan buka aurat itu juga larangan haram. Terus wa izharun nisa lizina amamal ajanib, perempuan menampakkan perhiasannya di hadapan lelaki yang bukan muhrimnya, bukan suaminya. Itu termasuk larangannya larangan haram. Memang kalau ngaji syariat yang dibahas halal dan bentur sama hawa nafsu, makanya pada ogah. Iya. Jadi harus diingat tuh, buka aurat itu larangannya larangan haram. Perempuan menampakkan perhiasan amamal ajanib itu juga larangannya larangan yang haram. Termasuk apa? Roswah, suap menyuap, itu juga larangannya larangan haram. Nah kayak begini tinggalin sekaligus, nggak pakai mikir. Ya habis gimana ya? Kan kita kalau keluar nggak pakai make up, nggak pakai HP, tersangkain begini. Bodoh amat. Hukumnya jadi nggak boleh menampakkan perhiasan zina amamal ajanib. Nggak boleh juga buka aurat. Habis gimana gerah? Kan? Udah naik motor buka aurat. Paha kelilingan kemana mah? Pahanya lebih murah dari paha Kalau paha ayam yang hinggap laler, bener-beneran lah. Kalau perempuan buka aurat pahanya lalernya pala hitam. Sama dihinggapin juga sama laler, tapi laler pala hitam. Biarin biar pada dengar yang di luar. Lihat, waduh bahas gue, bodoh amat. Karena memang perempuan buka aurat hukumnya haram. Yang boleh dia buka aurat di hadapan suaminya. Jelas? Faham? Ada lagi nahyunya nahyul karoha, larangan tapi sifatnya makruh. Dalam artian syariat ngelarang kita mengerjakannya, akan tetapi dalil larangan ini sifatnya makruh. Dalil yang tegak atas larangan ini sifatnya makruh, bukannya haram. Dalam artian mukallaf tidak diharamkan ketika dia nabrak. Dan kalau dia kerjakan dia nggak dapat dosa. Cuman kalau dia tinggalkan dia dapat pahala. Contohnya makan bawang merah, bawang putih mentah. Tapi dengan catah bagi orang yang pengen hadir sholat Jumat dan sholat jamaah. Ini makruh. Makruhnya tidak sampai ke tahap Kenapa sih dimakruhkan? Ganggu tetangganya. Begitu Allahu Akbar mulutnya ke sebelah. Ngeganggu nggak? Tadinya dia pengen berupaya khusyuk, jadi keganggu. Itu bawang merah sama bawang putih mentah. Apalagi kelas jengkol sama kelas Jadi kalau pengen hadir Jumat jamaah, tinggalin dulu dah. Ya, itu catatannya. Ya. Nah tadi aneh bilang apa? Aneh bilang selama Allah larang dan Rasulnya larang, maka kita tinggal. Nah kadang-kadang mukallaf ini ya
Dia itu dihadapkan satu keadaan yang memaksa dia, sehingga dia harus menabrak yang haram. Gitu. Karena kalau dia nggak kerjain, dia nggak tabrak ini yang haram, ini dapat mengancam jiwanya. Nah, dalam hal ini syariat ngasih keringanan. Dalam keadaan seperti ini syariat ngebolehin. Makanya dari kaidah, dari hadis ini kita bisa mengambil suatu kaidah, ad-darurat tubihul mahdzurat. Perkara yang darurat dapat membolehkan yang haram. Seperti apa? Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita maitah yang namanya bangkai. Al-Quran juga sudah menegaskan tentang keharaman makan maitah. Nah, suatu saat kita di hutan gak ada orang lain, habis bekal, gak punya apa-apaan, lapar luar biasa, sampai gak kuat diri, berhari-hari belum makan. Ini kalau gak makan habis deh. Bisa tepar, kita bisa mati, bisa meninggal. Ada bangkai di situ, boleh dia makan. Kenyang deh, nggak boleh. Lagi ada aja orang makan bangkai berkenyang. Dia nggak boleh sampai kenyang, sampai penuh perutnya, apalagi nyimpen buat besok. Karena ad-darurat yuqaddar biqadariha, ada takarannya. Gua serta-merta syariat dibolehin makan bangkai, udah stok buat besok, atau sekali aja kita kenyangin. Nggak boleh sampai kenyang. Nggak boleh sampai perutnya penuh. Pokoknya yang penting dia bisa berdiri melanjutkan perjalanannya. Ya udah selesai sampai segitu. Jelas? Paham? Nah, sekarang yang namanya darurat itu apa sih? Nah, ini yang harus kita perhatiin betul. Yang namanya darurat, aimaya jalul insan fi khatarin yuhaddiduhu bil maut. Sesuatu yang dapat, ya, suatu perkara yang dapat membahayakan manusia dan mengancam nyawanya, itu namanya darurat. Sesuatu yang dapat membahayakan manusia dan yang dapat mengancam jiwanya, atau sesuatu yang dapat membahayakan manusia dan membahayakan anggota tubuhnya, atau sesuatu yang dapat membahayakan manusia dan dapat membuat parah dia punya sakit, itu namanya darurat. Selain itu tidak. Jelas? Sampai di sini dibilang sama ulama, orang yang punya modal sedikit, dia mau dagang, maka dia nggak mutar, dia nggak darurat untuk ta'amul ke riba. Ya. Orang yang punya, misalnya dia pengen dagang, dia punya modal dikit, dia jangan ta'amul dengan riba, jangan bermain dengan riba, manfaatkan aja modal yang sedikit itu. Karena apa? Dia tidak mutor. Oh, tapi kan kita pengen memperluas, kita punya dagangan. Oh, tapi kan kita pengen begini, kita nggak ada urusan, itu tidak ada kategori mutor. Manfaatkan itu modal yang sedikit. Nah, orang yang punya suami atau orang yang masih punya orang tua, dia dinafkahkan, dikasih duit sama suaminya, masih dikasih duit ame orang tuanya, dia tidak mutor sampai dia itu perlu bekerja dan bercampur baur dengan lelaki. Paham? Gak dikategorikan mutor.
Faham itu? Jelas? Nah, di sini juga, dari hadis ini juga kita bisa mengambil istimbat darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nolak keburukan lebih didahulukan daripada menarik maslahat. Umpama ada dua perkara, satu sisi dia punya maslahat, tapi kalau dia kerjakan ini maslahat, bisa muncul yang namanya mafsadat. Nah, kalau dia jauhkan ini mafsadat, dia nggak dapat maslahat. Maka yang mana yang lebih didahulukan dalam syariat? Nolak mafsadat lebih didahulukan daripada narik maslahat. Menolak mafsadat, sesuatu yang rusak, lebih didahulukan daripada menarik yang maslahat. Seperti apa contohnya? Orang jual, dia punya kebun anggur. Dia punya kebun anggur. Tujuannya dia buat dia jual. Ketika dia jual, dia dapat maslahat nggak? Maslahat nggak tuh keuntungan? Itu namanya maslahat. Dia dapat keuntungan dari hasil berkebunnya dia. Ada maslahat. Nah, ini yang datang nggak taunya apa? Bos pabrik minuman keras. Dia pengen beli ini anggur buat minuman kerasnya dia, buat pabrik mirasnya dia. Nah, kita tahu yang namanya minuman keras itu ada mafsadat. Yang namanya orang kalau udah nenggak minuman keras, itu apa aja bisa dia kerjakan. Bunuh bisa, merkosa orang bisa, ya. Itu kalau minuman keras. Ada mafsadat di sini. Nah, dia pengen beli nih hasil kebunnya dia, ya, anggurnya dia yang sudah dia panen dengan harga 2 kali lipat. Nah, di situ ada maslahat. Maslahatnya apa? Keuntungan dia dari hasil berkebun. Kalau dia beli apa dia jual dan dia ambil keuntungannya ini, nanti muncul mafsadat. Karena apa? Kita tahu yang beli bos minuman keras. Pasti dipakai buat bahan campur minuman kerasnya dia. Karena ini bahan utamanya bisa memunculkan mafsadat. Maka gimana? Jangan dijual. Jual kepada orang lain yang nggak make buat minuman keras. Kenapa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nolak yang rusak, ya, jangan sampai terjadi, lebih didahulukan daripada menarik maslahat. Faham? Jelas? Nah, wa iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dan kalau aku perintahkan kalian sesuatu, maka kerjakan, datengin semampu kalian. Nah, perintah dalam syariat ini ada 2. Ada kalanya itu perintah wajib, ada kalanya perintahnya sunnah. Perintah yang wajib yaitu apa yang Allah perintahkan melalui lisannya Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan, dan telah berdiri dalil bahwasanya perintah ini adalah perintah wajib. Maka setiap mukallaf wajib melaksanakan apa yang diminta oleh Allah. Kalau dia tinggalkan, dia dapat dosa. Contohnya perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, perintah puasa. Ini ada dalilnya semua yang menyatakan ini adalah wajib. Maka wajib kita sholat, wajib kita bayar zakat, wajib kita haji, wajib kita berpuasa. Termasuk apa lagi? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Itu perintahnya perintah wajib. Terus apa lagi? Ngasih nafkah kepada istri, kepada anak-anak bil ma'ruf.
Bil ma'ruf ini maksudnya boros enggak, pelit juga tidak. Itu juga perkara wajib. Nah, semisal ini wajib kita jalankan. Enggak boleh kita remehkan. Nah, ada kalanya perintah di sini adalah perintah sunnah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya ya, memerintahkan melalui lisan nabinya akan perkara ini dan telah berdiri dalil bahwasanya perkara ini perkara sunnah. Maksudnya nggak wajib bagi mukallaf untuk menjalankan, dan kalau dia tinggalkan tidak dapat dosa. Tapi kalau dia kerjakan dia dapat pahala. Contohnya seperti apa? Salat sunnah rawatib, ya, habis salat 5 waktu. Seperti apa lagi? Perintah azan. Perintah apa lagi? Perintah buat ngelebihin belanjaan buat istri sama anak. Biasa sebulan 1 juta, sewaktu-waktu tambahin 1,5 juta. Kalau ada kelebihan. Jangan pakai nanya lagi, Beb kalau nggak lebih gimana? Ini orang kebanyakan mecin kalau nanya lagi. Kan yang disuruh yang lebih. Kalau nggak lebih yaudah, yang wajib aja dia jalankan. Kadang orang pakai ngeribet begitu nanya, Beb gimana Beb kalau nggak lebih? Ya kalau nggak lebih yaudah, yang wajib aja. Lebih ya sekali-kali dilebihkan. Biasa sebulan 1 juta, tambahin dah 1,5 juta. Tuh. Nah, ini hukumnya sunnah. Nah, yang dapat kita ambil dari fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan, jalankan semampunya kalian. Di sini dapat diistimbat sebuah kaidah, al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang namanya kesulitan itu dapat menarik kemudahan. Ya. Maksudnya, kadang-kadang mukallaf ini dihadapkan satu kesulitan untuk melakukan kewajibannya dia. Dan hal ini hal yang wajib, tapi dia ada kesulitan dalam menjalankannya. Maka syariat ini ngasih jalan mudah. Contoh, kalau masih ingat di dalam kitab Fathul Qarib, masalah bab najasah, masalah najis. In kanatin najasa musyahadatan bil aini wa huwal musamma bil ainiyah, maka yakunu bizawali ainiha. Itu dalam kitab Fathul Qarib. Kalau umpama ini najisnya ini kelihatan depan mata bentuknya, maka itu menghilangkannya itu dengan menghilangkan ain najisnya dulu. Wa muhawalatu zawali awsafiha, dan berupaya untuk menghilangkan sifat-sifatnya min ta'min aw launin aw rihin, baik itu berupa rasa, bau dan warna. Fa in baqiya ta'mun najasati dharra, kalau sisa rasanya najis bahaya. Fa in baqiya launun aw rihun, kalau sisa warna atau bau, ya asura zawaluhu lam yadurra, sulit untuk dihilangkan maka tidak bahaya. Ada di dalam syariat namanya halatut ta'azzur dan ada namanya halatut ta'assur. Jadi ketika itu najis ain, maka dihilangkan dulu ain najasahnya. Setelah itu sifat-sifat najisnya, bau, warna dan rasa, itu dihilangkan. Nah, umpama nggak bisa hilang ini barang najis kecuali dengan sikat, harus dengan sikat, atau apa, umpama nggak bisa hilang ini sifat najis baik itu bau, warna dan rasa kecuali pakai sikat atau pakai sabun, maka wajib pakai sikat, wajib pakai sabun, tapi dengan syarat kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk hari ini dan esok hari. Jadi nggak mesti pakai sabun, nggak mesti pakai sikat. Pakai sabun, pakai sikat itu jadi kudu. Kalau itu najis nggak bisa hilang kecuali dengan sikat atau dengan sabun. Namun disyaratin lagi pakai sikat, beli sikat atau beli sabun. Ini kelebihan kebutuhan, lebih dari butuhan pokoknya dia untuk hari ini dan esok hari. Sama seperti
roh. Jadi syariat itu simpel, jangan dibikin ruwet. Nah santri hidupnya dinafkain sama orang tuanya. Jangan bikin ribet, jangan bikin sibuk orang tuanya. Barang kena najisnya sarung, kena kencing, siram pakai air. Begitu udah nggak ada bau, warna, rasa, air najisnya sudah hilang, ya sudah selesai. Wah kayak sabun habis, kelarak lirik, ambil nyak temennya. Jadi boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Wah pakai pewangi lagi. Wah, telepon orang tuanya, sabun habis. Pokoknya kalau nggak dibeliin sabun, saya keluar dari pondok. Apa lagi? Itu namanya lebay. Paham? Kalau inian beb nggak hilang beb, ada namanya halatut ta'azzur, ada namanya halatut ta'asur. Halatut ta'azzur itu ya, ketika rasanya najis itu masih ada, dia nggak bisa dihilangin, kita udah upayakan. Wah ini nggak bisa hilang kecuali kita potong. Maka sudah hukumnya dimakfu dalam syareh. Pakai buat sholat boleh nggak? Boleh. Umpama suatu saat hilang atau bisa dihilangin, ya, tuh hukum sholatnya gimana beb yang kemarin kita kerjakan? Nggak wajib i'adah, nggak kudu diulang karena apa? Sudah dimakfu. Ada lagi halatut ta'asur, udah dikucek 3 kali kagak hilang-hilang, dan ini 2, kalau nggak bau, kalau nggak warna, udah dikucek berkali-kali 3 kali kagak hilang-hilang juga. Berarti kan ini sudah sulit. Maka gimana hukumnya? Tahurul mahal dihukumin sama syariat. Mahalnya jadi suci. Terus sholat pakai boleh. Umpama suatu saat bisa dihilangin, wajib nggak dihilangin? Nggak wajib. Ngulangin nggak sholatnya? Nggak wajib, nggak usah diulangin. Kenapa? Karena tempatnya sudah dihukumin suci. Jadi jangan kebangetan ribet amin yang namanya sabun. Paham? Jelas? Jangan nyusahin orang tuh, apalagi sampai ngancem. Pokoknya nggak beli sabun, keluar, berhenti, bunuh diri. Itu namanya kagak bisa jadi babnya mungkin belum sekarang kita sampein. Jadi nggak usah pakai ribet, udah dibeliin sabun sama orang tua ya pakai, kasih sabun ya pakai. Bama nggak ada sabun nggak usah ngancem, udah kucurin aja. Namanya juga santri, hidupnya bersosialisasi, pinjem minta sabun dong dikit aja nih. Masa iya temennya nggak ngasih tibang dikit, ya kan? Dia nggak ngasih, buangetan, koret. Ya kasih, orang cuman minta dikit. Itu dia tuh al-masyaqqah tajlibut taisir. Itu dari kaidah ini. Jelas? Faham? Sama nih dalam bulan Ramadan begitu. Ketika kita sakit, kita takar diri kita nih, udah gak mampu dah kita dah. Nih kalau kita jalanin terus, tambah parah nih punya sakit. Buka boleh? Boleh. Itu kesulitan buat dia. Atau dokter bilang nih buka dah. Kalau gak dibuka nih, kalau gak usah puasa dulu dah. Dokter yang spesialis. Kata dokter spesialis udah buka dulu dah. Kalau nggak tambah parah nih sakitnya nih pak. Ya kita ada kesulitan kita untuk puasa. Kita tahu diri kita bagaimana, ketahanan diri kita gimana. Pusing dikit, waduh nggak kuat.
buka. Tibang tidur. Wah saya nggak puasa kena mah. Ucus sudah hancur belum? Belum. Puasa. Kita dikasih akal sama Allah. Caranya gimana? Habis makan sahur minum tuh obat yang buat ngilangin mah. Kan ada akal. Kecuali dokter yang ngomong, Pak ini Pak, mohon maaf nih Pak, Bapak udah gak bisa puasa lagi. Kenapa? Memang ucus Bapak udah hancur, baru lo gak puasa. Tibang mah doang, waduh gak ada. Saya bukan gak mau jalanin perintah Allah, tapi mah ya. Ini terjadi di luar banyak nih, di luar banyak orang gak puasa alasannya mah. Kita dikasih akal sama Allah. Minum obat mah selesai. Tidur habis itu. Mendingan lo tidur ketimbang buka puasa. Tuh. Paham? Jelas? Nah dari kaidah ini lagi terakhir yaitu apa? Al-maisur la yazgutu bil ma'sur. Barang yang mudah itu nggak bisa digugurkan dengan yang sulit. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. La yusqitu bil ma'sur. Nggak bisa digugurkan dengan yang sulit dari hadis ini. Maka ini hadis ini panjang karena berbicara tentang kaidah syariah. Contoh, salat hukumnya berdiri dalam salat termasuk dia nggak bisa diri, sulit bagi dia untuk berdiri karena kakinya umpama patah, dia nggak bisa kan diri untuk sholat. Duduk bisa nggak? Mudah nggak buat dia? Mudah. Maka dia sholat duduk. Bukan berarti karena dia tidak bisa jalankan rukun sholat yaitu berdiri, dia tinggalkan itu sholat. Kenapa lo nggak sholat? Kaki kita habis patah nih kecelakaan. Bisa duduk nggak? Bisa. Ya sholat karena barang yang mudah nggak bisa ngegugurin yang sulit. Ente sulit buat diri, gampang buat duduk. Ya udah ente sholat duduk. Bukan berarti ente sholat berdiri, nggak bisa sholat berdiri. Ente tinggalkan itu sholat semuanya. Jadi banyak kaidah yang nelor dari sabda Nabi yang ini. Ya, iza nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa iza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Faham? Jelas? Mungkin ini aja yang dapat kita sampaikan. Ada Allah wa yakum. Assalamualaikum.